Come on, boy, move that body. 'Cause tonight I'm naughty, naughty. Dance with me like it's my party. We go wild, we are in safari. Come on, boy, move that body. 'Cause tonight I'm naughty, naughty. Dance with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bid-din wa salaka tariqal hidayah amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-ghafir man zukirtu indah falam yusalli alayya sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini tentu hakim ingin berwasiat kepada diri hakim sendiri dan juga kepada seluruh jamaah agar kita senantiasa berikhtiar, berusaha sekuat-kuatnya zahir batin, jasmani dan rohani kita untuk mencapai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa itulah tanda atau indikator kemuliaan seorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum," yaitu sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka mudah-mudahan cita-cita mulia untuk menjadi orang yang bertakwa itu kita dapatkan selagi kita masih hidup, sehingga ketika nanti kita dijemput menunaikan janji kita kepada Allah yang disebut dengan kematian, maka kita kembali kepada Tuhan dalam keadaan batang tubuh yang bersih dan ruh yang suci. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu syukur itu dengan syukur yang sempurna. Karena syukur yang sempurna itulah akan mendapatkan janji Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Semakin banyak bersyukur, maka semakin Allah tambah nikmat tersebut, yaitu syukur yang sekali tiga antara yang di dalam hati, di lidah dan perbuatan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sempurna. Kenapa? Karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda syukur kita pula kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka layaknya berbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu selawat yang panjang maupun selawat-selawat yang pendek. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, "Al-ghafir man zukirtu indah falam yusalli alayya." Kata Rasulullah, orang yang paling kikir tersebut, orang yang paling pelit tersebut adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya tetapi dia tidak untuk bersalawat kepadamu. Oleh karena itulah maka kita memperbanyak syukur kita dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar jangan sampai kita ini dicap oleh Allah,
dicap oleh Rasulullah sebagai manusia yang pelit, manusia yang kikir. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Taharatul Qulub yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Darimi, itu menceritakan tentang satu kisah, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana ketika Nabi Musa alaihi salam itu menerima laut atau lembaran ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika dia menerima laut tersebut, maka dia baca laut yang diberikan kepadanya tersebut. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam itu menerima laut tersebut, di dalam laut tersebut diceritakan tentang kenikmatan, diceritakan tentang keistimewaan, tapi pernyataan jawaban dari keistimewaan dan kenikmatan itu dia tidak temukan. Maka Nabi Musa alaihissalam menyebut, bertanya kepada Allah yang disebutkan dalam kitab Taharatul Qulub tersebut. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, setelah aku baca dalam kitab laut yang engkau turunkan ini, ada begitu banyak pernyataan keistimewaan dan kenikmatan. Apakah keistimewaan dan kenikmatan itu adalah untuk umatku ya Allah? Tapi semua jawaban yang dijawab oleh Allah hanya dengan satu jawaban. Apa dia? Kenikmatan dan keistimewaan itu hanya milik umat Nabi Muhammad SAW. Maka itu, dari semua pertanyaan yang Nabi Musa tanyakan kepada Allah, karena mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam ini adalah dia bisa berkalam kepada Allah, jawabannya adalah umat Rasulullah. Maka saking geramnya Nabi Musa alaihissalam, saking kesalnya, dia lempar laut itu ke tanah tersebut. Maka dia katakan kepada Allah, ya Allah, kalau begitu ya Allah, jadikan aku ini umat Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat Al-Quran, qala Musa, yaitu menceritakan tentang bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak wajib bersyukur diberikan risalah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga diberikan risalah. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam ini diberikan mukjizat oleh Allah, mampu berkalam kepada Allah, maka saat itu dia rindu ingin berjumpa dengan Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat 143, saat itu Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan dirimu ya Allah, tunjukkan wujudmu ya Allah. Tapi Allah katakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau sesungguhnya tidak akan mampu untuk melihat aku. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap ngotot meminta kepada Allah untuk melihatkan wujud Allah. Akhirnya Allah katakan, wahai Musa, kau pandanglah bukit Tursina tersebut. Kalau seandainya bukit Tursina itu tetap pada tempatnya ketika aku bertajalli, maka engkau akan bisa melihat aku. Tapi sayangnya, belum lagi Allah itu bertajalli pada bukit Tursina, baru muncul nurnya, bukit Tursina itu hancur dan Nabi Musa alaihissalam itu akhirnya pingsan. Maka coba bayangkan tuan-tuan, bahwa Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk dilihatkan wujudnya Allah. Akan tetapi beruntungnya umat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bukan meminta kepada Allah untuk diperlihatkan wujudnya, tapi Allah undang untuk bertemu dengan Allah dalam satu riwayat, dalam satu kisah mulia agung, yaitu Isra wal Mi'raj. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mesti harus mengkaji Isra Mi'raj ini. Tidak mesti hanya sekedar mengkaji syariatnya, mesti wajib mengkaji Isra Mi'raj itu sampai pada hakikatnya. Agar apa? Agar Isra Mi'raj itu kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Rasulullah SAW itu dimi'rajkan, di-Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada sebabnya. Waktu itu ketika di Mekah, saat umat Islam itu diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, saat itu umat Islam ini diberikan ujian besar oleh Allah. Bahkan saat itu istri Rasulullah
Rasulullah SAW juga dipanggil oleh Allah wafat, lalu pamannya juga meninggal, maka dalam keadaan derita yang luar biasa, Allah ingin tunjukkan kepada Rasulullah kuasa Allah. Allah ingin tunjukkan kepada Rasulullah tentang kekuasaan Allah. Maka Allah Isra Mi'rajkanlah Rasulullah SAW itu, yaitu sampai ke Sidratul Muntaha. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika perjalanan yang singkat yaitu dalam Isra wal Mi'raj tersebut, maka perjalanan Isra Mi'raj ini jadi ujian besar bagi manusia saat itu, bahkan sampai hari ini. Sehingga ketika Isra Mi'raj itu pun selesai, ketika berita itu disampaikan kepada manusia, maka terpecahlah golongan manusia itu menjadi tiga pada saat itu, yaitu ada orang yang mendustakan, ada orang yang ragu-ragu, dan ada pula orang yang yakin seyakin-yakinnya tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu juga pada hari ini ketika orang mendengar cerita tentang Isra wal Mi'raj, ketika orang membaca tentang riwayat Isra wal Mi'raj, manusia hari ini juga terpecah menjadi tiga golongan. Ada orang yang mendustakan, ada juga orang yang ragu-ragu, tapi ada pula orang yang yakin seyakin-yakinnya. Dan insya Allah kita termasuk pada golongan yang ketiga, yaitu orang yang seyakin-yakinnya bahwa kejadian Isra wal Mi'raj itu memang benar-benar terjadi pada diri Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka secara ringkasnya kejadian Isra wal Mi'raj tersebut yaitu ketika Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama sampai ke 7, lalu naik ke sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah secara syariat. Ketika Nabi Muhammad SAW itu naik di langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, menunjukkan bahwa pangkat Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi daripada Nabi Adam. Lalu naik ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa. Lalu berjumpa pula dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris. Lalu naik ke langit yang kelima, yaitu berjumpa dengan Nabi Harun. Lalu naik ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Lalu naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dan akhirnya sampai di Sidratul Muntaha, yaitu berjumpa dengan Allah. Ini menunjukkan secara syariatnya bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi daripada nabi-nabi sebelumnya. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup akhir zaman, tapi kedudukan, keagungan Nabi Muhammad SAW itu melebihi daripada kedudukan dan kemuliaan nabi-nabi sebelumnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tentu kejadian Isra Mi'raj ini tidak cukup hanya sekedar kita pahami secara zahir atau secara syariat, tapi wajib pula kita pahami secara hakikat. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran pada surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi, di situ Allah mengatakan bukan dengan asma'nya, sebab tidak disebutkan Allahul Aziz, Subhanallah, akan tetapi Allah menyebutkan dengan dirinya sendiri, yaitu Subhanallazi asra bi 'abdihi. Kemudian pada ayat ini kalau tuan-tuan amati, maka di situ disebutkan, tidak pula disebutkan dengan Muhammad Subhanallazi asra bi Muhammadin, tetapi disebutkan dengan bi 'abdihi, Subhanallazi asra bi 'abdihi, yang maha suci itu memperjalankan hambanya. Tuan-tuan, saya di depan ini juga adalah hamba. Maka sebenarnya rahasia yang ingin disampaikan melalui kalimat ayat ini, bahwa sesungguhnya kita pun punya kesempatan untuk dapat mi'raj, untuk dapat berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha tersebut secara hakikat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam dimensi hakiki atau hakikat, agar kita ini juga berjumpa dengan Allah melalui cerita
kedua, yaitu kesadaran Yahya dan Isa. Kesadaran Yahya dan Isa itu adalah kesadaran taat kepada orang tua. Karena Nabi Yahya dan Nabi Isa ini dianggap sebagai manusia yang begitu taat kepada orang tuanya. Lalu naik ke langit yang ketiga. Secara hakiki disebutkan kesadaran langit ketiga, yaitu di kedudukan Yusuf. Maka saat itu di kedudukan Yusuf itu isinya adalah yaitu fokus pada kebaikan. Karena Nabi Yusuf itu dalam hidupnya dia hanya sibuk fokus kepada kebaikan. Lalu naik ke langit yang keempat, yaitu kesadaran langit yang keempat, yaitu di kedudukan kesadaran Idris. Yaitu pada kedudukan ini kita mesti wajib mengikut, yaitu belajar agama dengan tekun. Lalu naik ke langit yang kelima, yaitu kesadaran langit yang kelima, yaitu duduk di kesadaran Nabi Harun, yaitu mengajarkan ilmu. Setelah kita belajar, maka kita mesti wajib mengajarkan ilmu. Lalu naik di langit yang keenam, yaitu kesadaran langit keenam, yaitu di kedudukan Musa. Kedudukan Musa itu adalah orang yang sangat kuat memegang tali syariat. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Musa itu dianggap seperti lautan syariat, yaitu orang yang berpegang teguh kepada syariat. Lalu naik di langit yang ketujuh, yaitu kesadaran langit ketujuh, yaitu di makam Ibrahim atau di kedudukan Ibrahim. Di kedudukan Ibrahim ini isinya adalah berhakikat, yaitu tidak sedikit pun ragu kepada Tuhan, yakin seyakin-yakinnya, bulat sebulat-bulatnya, sedikit pun tidak akan ragu kepada Tuhan. Ketika tuan-tuan bertanggung jawab kepada Tuhan, taat kepada orang tua, fokus pada kebaikan, belajar agama dengan benar, mengajarkan ilmu, serta berpegang teguh kepada syariat dan hakikat, yaitu di kesadaran langit ke-6 dan ke-7, maka itulah dalam Al-Quran disebutkan, yaitu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yaitu ambillah makam Ibrahim itu untuk bersolat. Maksudnya adalah ambillah, solatlah kalian, yaitu di kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu solat dengan penuh keyakinan, solat di kedudukan hakikat. Maka ketika tuan-tuan sudah duduk di langit yang ketujuh atau kesadaran langit ketujuh ini, maka saat itu naiklah tuan-tuan pada tingkat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah hijab, adalah dinding. Maka ketika tuan-tuan yakin seyakin-yakinnya kepada Tuhan, maka hancurlah dinding Sidratul Muntaha tersebut. Maka saat itu tuan-tuan akan tersambung kepada Tuhan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yaitu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur